Ninjongkal tahun ini Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai 18. Ini Ibrani menunga atekal enama animiyo. Memeyai enan mongkowino ni mga mengeta makangamari. Nana kala gelino Yesus kiayat miayat imbawal impiyak kop diakan lisane enam kumbakan jongamo kamu wak jokon agen parlemen sene miya napung daw napung nering lulaning lowaning ima me ibinyo me nungayat kamu awal kuak awal kop jomayo kikala anano inemeje enako ninjom kal alak kindakal do olang kebukaan kalam ayo umat silakan berdiri menghadap ke arah di mana evangelian di arah masuk. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Nangkal jomkal lupa sang katerkal
pasal 2 ayat 22 sampai 32. Musa kia ungkangam kal boebino. Yesus ki jangan putu mar jangan yau jiu jangan tere. Wa kabi olal kop ungkangam kal boebin. Na ingam olal kobo ninga angam mea mau jangamo alaki nangkai wabu alingam angam ibin na ingam na kobo ibino dao kabi olal kobo ngka kabinep niga angam olem pabon ki hau dao olem mamum lebelol hau tagalengamo angam ibino niat nergetayo nem abal nabak bokoyen jitere na lingam ino eme Simeon kio jam ta nindat inar Jerusalem ya oleyen jitere eme nat bo nao kalame hamanara naung jangan eme enengam me ambak Israel me kamu wayak hamayak jagati entingam kalau goyangan me ambak nao me nao emenawet abinyo nongop Mesias kia haye enong neregai. Ketika tiba waktu penyucian menurut hukum Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka yang datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan baginya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkan hamba ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala yang dikatakan tentang Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang Israel, serta untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Tetapi kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Demikianlah Injil Tuhan. Mataku telah melihat keselamatan-Mu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak umat paroki Katedral Tiga Raja yang Tuhan kasihi, secara khusus umat suku Amungme yang hari ini melaksanakan
misa inkulturasi, misa budaya suku Amungme. Nama kota Timika pernah bahkan sering dikasih sebutan yang tidak enak di telinga. Timika, katanya itu singkatan atau akronim dari tiap minggu kacau, Timika. Menyangkut hal itu ada yang pro, ada kontra. Ada yang senang dan merasa lucu dengan sebutan ini, tapi ada yang marah. Ada yang bilang, siapa bilang Timika tiap minggu kacau? Apapun reaksimu, saudara, fakta ada, kenyataan ada, bahwa di kota Timika kekacauan mewabah. Bahkan bukan tiap minggu, tiap hari. Minggu lalu, 2 minggu lalu, kita disuguhi pertunjukan yang tidak elok. Ada rupa-rupa kekacauan. Saya sebut beberapa. Pencurian dengan kekerasan, curas, pencurian kendaraan bermotor, curanmor, begal, jambret, rampok. Ujung-ujungnya adalah nyawa melayang. Orang Timika, anak Timika yang tidak tahu menahu apa-apa, menghembuskan nafas terakhir karena kekacauan ini. Disebutkan bahwa markas para pengacau di mass media itu disebutkan Pasar Damai, Gorong-Gorong, belakang gedung Emeneme, Kebun Siri, Jalan Ahmad Yani. Bukan main ini, semua wilayah katedral kecuali Pasar Damai. Sasaran serbu tempat di mana mereka melakukan aksi adalah, dengar baik-baik, Jalan Baru, Irigasi, Busiri Ujung, Kompleks Kaimana, dan seterusnya. Ini juga daerah-daerah di mana paroki ini berada. Asal dari para pengacau ini disebutkan Sulawesi, tidak disebutkan Sulawesi Selatan, Tengah, atau Utara. Pokoknya Sulawesi, kampung Sulawesi dengar. Maluku, tidak tahu Maluku mana, Maluku Utara, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Barat Jauh. Papua, tidak disebutkan suku mana. Tapi kalau Anda mau tahu lebih, silakan ke polisi, dan polisi akan menunjukkan suku mana dari Sulawesi, suku mana dari Maluku, suku mana dari Papua yang mengacau itu. Dalam hati kita bertanya, mengapa semua ini terjadi? Mengapa sampai kekacauan ini terjadi? Ada rupa-rupa sebab. Tapi pagi hari ini pastor menyebut salah satu. Dan dengar baik-baik, agama-agama sudah tidak punya power moral bagi warganya. Negara sudah tidak punya power moral bagi warganya. Untuk pemerintah
saya membatasi diri untuk tidak menyebut. Tapi untuk wilayah agama-agama saya mau sebut. Kenyataan tiap minggu, tiap hari Jumat, pastor berkhotbah dan mengajar tanpa kenal lelah. Pendeta-pendeta berkhotbah dan mengajar tanpa kenal lelah. Pada hari Jumat, ustadz-ustadz berkhotbah dan mengajar tanpa kenal lelah. Di gereja-gereja dan di masjid-masjid. Ada dampakkah? Apa ada dampaknya? Kalau pencuri motor itu beragama Katolik, berarti pastor-pastor telah gagal membina umatnya. Kalau begal itu beragama Kristen Protestan, berarti pendeta-pendeta telah gagal membina jemaatnya. Kalau pejamret itu beragama Islam, berarti ustadz-ustadz telah gagal membina umatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang Tuhan kasih secara khusus, umat suku Amume yang hari ini melaksanakan misa budaya Amume. Hari ini gereja Katolik seluruh dunia merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa. Yosef dan Maria sebagai orang tua melaksanakan kewajibannya sesuai tradisi Yahudi, membawa Yesus ke Kenisa dan di sana Yesus dipersembahkan. Gereja Katolik juga punya tradisi yang kurang lebih sama dengan orang Yahudi. Anak buah kasih orang tua dibawa oleh orang tuanya untuk dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dengan sebuah harapan dari orang tua bahwa anak-anak ini kelak menjadi anak-anak yang baik seperti Tuhan Yesus. Di hari yang istimewa ini, hari Yesus dipersembahkan di Kenisa, saya punya beberapa pertanyaan refleksif khusus saya tujukan kepada semua orang tua Katolik, termasuk para orang tua dari suku Amume. Kamu dengar baik-baik. Pertanyaan yang pertama, anak yang sudah kau hadirkan di dunia ini, pertanyaannya, apakah saudara sudah bawa dia ke gereja untuk dibaptis? Kalau sudah, terima kasih, Anda sudah melaksanakan kewajiban sebagai orang tua. Tapi kalau belum, pertanyaannya mengapa? Mengapa Anda belum membawa anak untuk dibaptis? Ada rupa-rupa jawaban. Tapi salah satu jawaban dari pasangan orang tua adalah, oh, kami belum menikah. Pertanyaan yang segera menyusul adalah, kenapa kau belum menikah? Kenapa kau belum menikah? Bisa bicara kau dengan pastor, bisa bawa permasalahanmu dan berbicara dengan pastor. Asal tahu, anak terang kelakuannya terang, anak gelap kelakuannya gelap. Titik. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, setelah anakmu dibaptis, pertanyaannya, apakah saudara sudah memperhatikan kelanjutan pembinaan akhlak anakmu? Dibaptis di gereja, kau bawa pulang ke rumah, apakah kau ajar dia berdoa? Asal tahu, sebelum
engkau ajar anak untuk berdoa, sebelum engkau ajar anak untuk pergi ke gereja, kau sendiri harus berdoa. Orang tua harus sendiri ke gereja untuk menjadi contoh bagi anak-anakmu. Bukan ajar kata-kata, tapi ajar dengan kelakuan, tindakan, sikap. Apakah saudara orang tua sudah mengajari nilai-nilai Injili, nilai Kristiani untuk anak-anakmu? Apakah orang tua sudah mengajarkan sopan santun Kristiani kepada anak-anakmu? Asal tahu, orang tua yang kelakuan hari-hari hanya baku maki, orang tua yang hanya berkelahi, engkau tidak bisa ajar apa-apa untuk anak-anakmu, karena dia mengikuti engkau baku maki dan berkelahi. Kalau jawabannya positif, oke, kami sudah melakukannya, syukurlah. Tapi kalau saja jawabannya tidak atau belum, ya pantaslah. Pantas surat kabar kota Timika ini penuh dengan berita-berita pencurian, penjambretan, begal. Ya jelas. Pastor boleh khotbah bagus-bagus, pendeta boleh khotbah bagus-bagus, ustadz boleh khotbah bagus-bagus, tapi anak di rumah, orang tua tidak memberikan bekal rohani yang pantas, gagal total. Gagal gereja, gagal masjid. Pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir. Kalau orang tua sudah ajar anaknya berdoa, kalau orang tua sudah mengajar anaknya untuk hidup baik, pertanyaan yang ketiga, dan mohon perhatikan baik-baik bagi orang tua yang merasa tidak bersalah. Dengar, apakah orang tua sudah kontrol dengan siapa anakmu berteman dan bergaul? Oh, kontrol kah? Anakmu bergaul dengan siapa? Anakmu berteman dengan siapa? Apakah orang tua sudah mengecek kemana saja anakmu beraktivitas di luar rumah? Anak keluar dari pintu rumah dan dia kemana? Orang tua, kau sudah cek kah anak itu kemana? Asal tahu, anak yang berteman dengan peminum dan pemabuk, anak itu belajar minum dan mabuk. Anak yang berteman dengan mereka yang biasa mencuri, ya, engkau tidak ajar anak mencuri, tapi dia belajar dari orang-orang yang mencuri, di mana dia berteman. Anak yang berkawan dengan tukang begal dan jamret, anakmu akan menjadi penjamret dan begal. Saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, umat Paroe Katedral dan umat Amumen, Yosef dan Maria sebagai orang tua sudah memberikan contoh hari ini. Kanak-kanak Yesus dipersembahkan kepada Tuhan. Orang tua Paroe Katedral, Anda bagaimana? Yosef dan Maria sudah membawa kanak-kanak Yesus dipersembahkan. Orang tua Amume, kok bagaimana? Selamat dan sukses buat Bapak Yosef dan Mama Maria. Selamat dan sukses juga buat bapak-bapak dan mama-mama dari paroki katedral ini. Selamat dan sukses buat bapak-bapak dan mama-mama Amumen. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdiri.